Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini satu. Ini ada. Panggil anak. Pagi, Pak. Sentuh kita. Panggil anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Di sini kita absen dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Yang pertama itu Minggu hadir. Hadir Pak. Mela, Hadir. Bidari, Hadir. Reta, Hadir. Umatus, Hadir, Pak. Bella, Anggra ini hadir. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Ya Ya, Pak. Pak. Nama saya belum dipanggil, Pak. Wais. Oh iya, saya kedua yang hadir Pak. Febri hadir. Hadir, Pak. Oke, mantap. Selfie dah masuk Pak. Ini sakit. Oh, sakit ya? Ya. Sakit ginjal. Subhanallah. Sakit ya? Ya. Ya, Pak. Hadir ginjal. Oh, sakit ginjal ya. Pas minggu. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Absen yang pertama itu Bella, Hadir, Pak. Umatus, Hadir, Pak. Mego. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Febri, Hadir, Pak. Beta, Hadir, Pak. Mela. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir, Pak. Ya. Baik. Di sini ada yang sudah tahu dengan eksposisi? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum, Bapak akan menjelaskannya dengan kalian apa itu eksposisi. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan dengan kalian yaitu tentang eksposisi. Belum tahu kan eksposisi? Belum, Pak. Oke, Bapak akan menjelaskan ya. Ya, Ya. Pak. Apa itu eksposisi? Itu yang pertama menjelaskan pengertiannya. Dan yang kedua menganalisis unsur. Tiga membuat teks atau artikelnya dengan seperti artikelnya yang pertama seperti membuat koran, majalah dan seterusnya dibaca. Yang keempat itu menyajikan teks eksposisi ilmiah, di mana kita menyajikan koran dan majalah itu dibaca dan didengar. Dan materi kita yaitu pelajaran eksposisi. Yang pertama itu pengertian eksposisinya. Yang kedua unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Yang keempat adalah kesimpulan teks berdasarkan gagasan utamanya. Di mana pengertian itu berdampak kepada seperti teks eksposisi karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, di mana semestinya kita meringkas sesuatu hal dengan jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Oke? Oke, Paragraf Pak. dalam teks itu mempunyai bersifat ilmiah atau non fiksi, di mana mempunyai tujuan. Dari teks ini kita bisa memahami bahwa informasi tertentu kita harus memahami pengetahuan atau pembacanya, sehingga bisa teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas dan menarik untuk dibaca. Baik, yang seterusnya itu unsur teks eksposisi. Yang pertama itu gagasan atau ide. Isinya berupa pernyataan atau mungkin komentar kita dan penelitian dan saran dan dorongan dan rujukan. Yang kedua itu fakta adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi merupakan kenyataan yang sangat benar dan terjadi.
Yang ketiga yaitu fakta dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan itu eksformal atau bisa kita artikan dengan seksama menyajikan dalam khalayak ramai. Dan seterusnya yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama itu pola definisi, di mana pola definisi itu merupakan pola atau topik istilah yang hendak membahas paragraf itu. Yang kedua itu proses, yaitu merupakan pola berisi tentang proses yang membuat dan menjalankan sesuatu. Yang ketiga itu klasifikasi, di mana klasifikasi itu mempunyai pola mendorong seperti suatu hal beberapa bagian. Yang keempat itu ilustrasi, di mana ilustrasi ini mempunyai contoh atau topik yang dibahas. Yang kelima itu pola perbandingan, yaitu merupakan pola yang berisi perbandingan atas suatu hal dengan yang lain. Yang keenam yaitu laporan, di mana laporan ini merupakan pola yang berisi laporan peristiwa dan disampaikan secara rinci dan runtut. Dan seterusnya yaitu baik, di sini Bapak akan menjelaskan dengan kalian yaitu tentang eksposisi. Belum tahu kan eksposisi? Belum. Oke, Bapak akan menjelaskan ya. Iya. Apa itu eksposisi? Itu yang pertama menjelaskan pengertiannya, dan yang kedua menganalisis unsur. Tiga, membuat teks atau artikelnya dengan seperti artikelnya yang pertama seperti membuat koran, majalah, dan seterusnya dibaca. Yang keempat itu menyajikan teks eksposisi ilmiah, di mana kita menyajikan koran dan majalah itu dibaca dan didengar. Dan materi kita yaitu pelajaran eksposisi. Yang pertama itu pengertian eksposisinya. Yang kedua unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Yang keempat adalah kesimpulan teks berdasarkan gagasan utamanya, di mana pengertian itu berdampak kepada seperti teks eksposisi karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, di mana semestinya kita meringkas sesuatu hal dengan jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Oke? Oke, Pak. Paragraf dalam teks itu mempunyai bersifat ilmiah atau non fiksi, di mana mempunyai tujuan. Dari teks ini kita bisa memahami bahwa informasi tertentu kita harus memahami pengetahuan atau pembacanya, sehingga bisa teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas dan menarik untuk dibaca. Baik, yang itu yaitu pengertian teks eksposisi, di mana teks eksposisi adalah karangan atau bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, di mana ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk kita baca. Paragraf teks ini memiliki atau bersifat ilmiah atau non fiksi. Tujuan dari teks ini yaitu untuk menjelaskan informasi atau baik, di mana tujuan dari teks ini yaitu untuk menjelaskan informasi atau agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Selanjutnya yaitu unsur eksposisi. Yang pertama itu gagasan, disebut juga ide atau pendapat, di mana pendapat ini berupa isi atau pernyataan, mungkin berupa komentar ataupun nilai, saran, dorongan, dan rujukan. Yang kedua itu fakta, di mana fakta ini peristiwa yang mengucapkan atau kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang ketiga itu fakta teks itu bersifat fungsi atau memperkuat gagasan sehingga lebih yakinnya dalam khalayak. Seterusnya yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama itu definisi, di mana definisi ini merupakan pola berisi atau topik istilah yang hendak dibahas dalam
eksposisi. Yang kedua itu proses, di mana proses ini merupakan pola penjelasan tentang proses yang kita jalankan dalam suatu hal. Yang ketiga itu klasifikasi, di mana merupakan golongan atau suatu menjadi beberapa bagian. Yang keempat ilustrasi, di mana ilustrasi ini memiliki atau berisi contoh topik dalam pembahasannya. Yang kelima yaitu perbandingan merupakan pada suatu hal yang berisi perbandingan antara suatu hal dengan hal yang lain. Yang keenam yaitu laporan. Laporan itu memiliki pola berisi laporan peristiwa, di mana yang disampaikan secara rinci dan teruntut. Seterusnya yaitu kesimpulan teks eksposisi berdasarkan gagasan utama. Yang pertama yaitu A. Membaca atau mendengar teks eksposisi dengan seksama. Yang B atau kedua mencatat isi pokok eksposisi. Isi teks merupakan gagasan teks utamanya, yaitu di mana gagasan pokok merupakan informasi penting yang disampaikan penulis. Jadi penutur informasi berdasarkan gagasan setiap paragraf teks eksposisi. Yang C ketiga merupakan isi pokok teks menjadi sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan suatu yang memberikan informasi kepada pembaca tentang topik dan dibicarakan secara singkat menambah pengetahuan. Baik, itulah yang kita bahas tentang eksposisi pada hari ini. Ada yang belum mengetahui apa itu eksposisi yang Bapak sampaikan tadi? Ya, jika kalian paham, materi ini kita tutup ya, dan Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Buka halaman 5 dan kerjakan 2 soal saja untuk kalian, dan minggu depan kalian kumpulkan dengan saya dan Bapak akan mengoreksinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Halaman berapa tadi, Pak? Halaman 5 nak? Halaman 5, Pak. Baik, kita tutup ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.